Hai Sobat Tani. Sebagai seorang petani, kita selalu dituntut menjadi sempurna untuk menghasilkan produk yang sempurna dan berkualitas serta berkelanjutan. Pastinya kita mengharapkan keuntungan yang besar dari budidaya tanaman jagung kita. Kita akan identifikasi apa saja aspek-aspek pendukung dalam budidaya tanaman jagung. Yuk simak terus videonya ya, tonton sampai selesai. Pada video kali ini, kita akan belajar lagi gimana sih cara untuk menghasilkan keuntungan yang melimpah dari budidaya tanaman jagung. Perhitungan kerapatan tanaman dan populasi mempengaruhi perhitungan potensi produktivitas per hektar, serta mempersiapkan pengolahan lahan yang sempurna untuk mendorong pertumbuhan tanaman menjadi lebih subur. Sebab lahan menjadi fondasi terpenting bagi tanaman untuk berpijak dan menyerap nutrisi yang akan kita berikan. Yuk langsung saja kita tonton video selengkapnya. Baiklah Sobat Tani, untuk menghasilkan jumlah tongkol yang banyak, kita bisa memaksimalkan jumlah populasi tanaman per hektar. Sedangkan populasi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak tanam dengan memperhatikan cara pengolahan dan persiapan lahan. Beberapa kasus pertanaman jagung di Indonesia ada yang menanam dengan pola single row dan double row. Apa sih bedanya? Pola single row dan double row dapat terlihat dari perbedaan jarak tanam yang digunakan. Contoh, jarak tanam single row adalah 70 x 20 cm dan double row adalah 80 x 40 x 20 cm. Jarak single row yang direkomendasikan pada benih hibrida adalah 75 sampai 100 cm x 20 sampai 30 cm. Sedangkan benih lokal atau komposit adalah 100 sampai 120 cm kali 30 sampai 40 cm. Populasi yang didapatkan dari penanaman benih hibrida adalah 30.000 hingga 60.000 lubang tanam per hektar. Sedangkan benih lokal adalah 19.000 hingga 30.000 lubang tanam. Sistem pola pertanaman single row dan double row mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan. Pola single row memiliki kelebihan lebih mudah dalam pemeliharaan dan pemanenan. Namun, pola ini membutuhkan lahan yang lebih luas untuk mendapatkan populasi yang sama seperti pola double row. Pola double row memiliki kelebihan dalam peningkatan produktivitas tanaman karena populasi tanaman bertambah dalam satu lahan. Penambahan produktivitas tanaman jagung per hektar sebesar 10-20% dibandingkan dengan pola single row. Namun, pola ini membutuhkan biaya dan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak untuk pemeliharaan dan pemanenan. Kedua sistem pola tanam ini akan sama-sama menggunakan jumlah benih per lubang hanya 1 butir. Jika ingin menggunakan 2 butir per lubang, maka kebutuhan benih meningkat 2 kali lipat. Namun perlu diperhatikan juga bahwa jumlah benih per lubang tanam yang terlalu banyak dapat menyebabkan persaingan antar tanaman. Oleh karena itu, jumlah biji per lubang tanam harus disesuaikan dengan kondisi lahan dan varietas yang ditanam. Secara umum, kebutuhan benih per hektar dengan jarak tanam 70 x 20 cm adalah 17 kilo per hektar. Dan jarak double row 80 x 40 x 20 cm adalah 20 kilo per hektar. Benih yang kita pilih dan ditanam sebaiknya memiliki nilai daya berkecambah lebih dari 85% dan kemungkinan kematian maksimal 15%. Kemudian Sobat Tani, kita akan melanjutkan pada aspek penting lainnya, yaitu aspek persiapan dan pengolahan lahan yang baik untuk tanaman jagung. Seperti yang udah disampaikan di awal ya, tanah menjadi fondasi terpenting bagi pertumbuhan tanaman. Dalam tahapan persiapan dan pengolahan lahan, dimulai dari proses sanitasi lahan, penggemburan tanah, penaburan kapur pertanian, pupuk dasar, kemudian yang terakhir adalah pupuk organik. Oke, kita bahas satu persatu. Sanitasi lahan adalah aktivitas penting pertama yang harus dilakukan dengan membersihkan lahan dari sumber organisme pengganggu tanaman, yaitu dari jenis gulma tumbuhan liar dan sisa-sisa tanaman yang tertinggal. Apabila terdapat sisa tanaman yang terinfeksi hama dan penyakit, sebaiknya segera disingkirkan ataupun dibakar. Kemudian aktivitas berikutnya adalah penggemburan tanah
dengan alat pertanian. Tujuannya untuk membuat porositas tanah meningkat dan gembur. Setelah proses penggemburan tanah pertama selesai, taburkan kapur pertanian, pupuk organik, dan pupuk dasar secara merata sesuai dosis rekomendasi. Baru dapat dilakukan proses penggemburan yang kedua. Namun, semua proses ini dapat dipersingkat ya, dengan penaburan kapur pertanian, pupuk organik, dan pupuk dasar sebelum penggemburan tanah. Tujuannya untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Tanah diolah dengan pembalikan tanah dengan kedalaman antara 15–20 cm. Pecah bongkah tanah agar diperoleh tanah yang gembur, kemudian diratakan. Pada lahan yang ditanami jagung 2–3 kali per tahun, penanaman musim tanam 1 pada musim penghujan. Sebaiknya tanah diolah sempurna dengan dibajak menggunakan traktor, cangkul, atau hewan ternak. Sedangkan pada musim tanam berikutnya, yaitu musim tanam kedua, penanaman dapat dilakukan dengan pengolahan tanah minimum, yaitu tanah yang dibajak hanya dalam barisan penanaman dan disemprot herbisida, atau tanpa olah tanah, hanya disemprot herbisida saja untuk mempercepat waktu tanam. Pemberian pupuk organik dapat dilakukan sebelum penanaman, asalkan sudah matang terfermentasi dengan baik, dengan disebar di lahan dan ditabur membentuk larikan atau garis. Dosis pupuk organik pada lubang tanam jagung sebanyak 1–3 ton per hektar. Selain itu, dapat dilakukan pemberian pupuk hijau sebagai pengganti pupuk kandang. Kemudian pemberian pupuk organik seperti NPK, urea, dan SP36 dapat dilakukan setelah pengolahan tanah, yaitu 3–5 hari sebelum penanaman benih jagung. Pemberian pupuk dasar anorganik dilakukan dengan membuat larikan atau garis di samping lubang tanam dengan jarak 7–10 cm dari lubang tanam, lalu ditutup dengan tanah. Aplikasi pengapuran tanah dengan kapur pertanian harus dilakukan pada pH di bawah 5, karena target pH ideal itu adalah 6. Dosis kapur pertanian pada setiap kenaikan pH 1 tingkat membutuhkan aplikasi 2 ton. Namun jika dirasa terlalu cukup banyak, dapat mengaplikasikannya bertahap ya, 1 ton per musim. Langkah berikutnya adalah pembuatan bedengan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya banjir dan memperlancar sirkulasi udara di sekitar tanaman. Ukuran bedengan pada lahan kering atau tegalan umumnya memiliki lebar 100 cm, pada lahan basah atau sawah yaitu sekitar 150 cm. Di mana ukuran tersebut dapat memuat 2 baris tanaman jagung dalam 1 bedengan atau double row. Jika penanaman jagung menerapkan pola baris single row dalam 1 bedengan, maka lebar bedengan dapat dibuat setengah dari ukuran tersebut, yaitu 50 untuk lahan kering dan 75 cm untuk lahan basah. Tinggi bedengan saat musim kemarau yaitu 30–50 cm. Sedangkan tinggi bedengan pada musim hujan lebih tinggi lagi, yaitu minimal 50 cm. Tujuannya agar akar tanaman tidak tergenang langsung saat hujan deras. Kemudian lebar parit atau selokan pada musim kemarau yaitu 30–50 cm. Sedangkan lebar parit saat musim hujan lebih lebar, yaitu 60–70 cm. Langkah terakhir adalah pemasangan mulsa alami. Mulsa dapat dipasang sebelum atau setelah penanaman dengan menyusunnya di atas permukaan tanah atau bedengan di sekitar lubang tanam. Rekomendasi penggunaan mulsa organik yaitu 6 ton per hektar mulsa jerami atau 4–6 ton per hektar dari tanaman yang sehat sisa tanam panen sebelumnya. Nah, Sobat Tani, sekarang sudah cukup jelas kan ya tahapan penting untuk memaksimalkan panen dan membuat budidaya tanaman menjadi lebih menguntungkan. Jika ada yang ingin ditanyakan dapat tulis di kolom komentar ya. Kita sudah belajar bareng mengenai trik membuat tanaman jagung kita bisa panen maksimal dan menguntungkan. Kemudian jika kita rangkum garis besarnya, maka aspek penentuan kerapatan tanaman, jarak tanam, jumlah bibit per lubang, persiapan lahan, dan pengolahan lahan yang baik menjadi hal yang Sobat Tani perlu pertimbangkan. Selamat mencoba di lahan masing-masing. Semoga berhasil.
Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel Edu Farmers. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di link di bawah ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.